Mangga muda ternyata tidak hanya bisa dijadikan rujak maupun asinan. Di Sulawesi Barat juga bisa dibuat makanan khas yang enak tentunya. Filosofinya ini berasal dari bentuknya yang berbentuk segitiga sama sisi, tentang alam, Tuhan, dan manusia. Rasa paria yang pahit itu udah mulai berkurang ya, karena banyak campuran bumbu-bumbu yang lain, Mama. Sudah tidak pahit pokoknya. Selamat siang anak negeri. Ketemu lagi sama Dandi di sini. Masih di Sulawesi Barat nih, tepatnya ada di Kabupaten Majene. Biasanya kan menangkap ikan dengan memancing atau menjaring. Tapi kalau di Kabupaten Majene ada cara menangkap ikan dengan layang-layang. Kalau nggak percaya, langsung ikut aku memancing di laut deh. Karena kita pakai perahu layar yang kecil, jadi hanya muat untuk 3 orang saja. Ya, namanya perahu layar, jadi nggak ada mesinnya. Jadi kita harus mendayung kapalnya. Walaupun capek, tapi karena di sini lautnya bersih dan biru, jadi hilang deh rasa capeknya. Tidak semua ikan bisa ditangkap dengan layang-layang. Biasanya hanya ikan sori atau ikan yang memiliki tubuh yang panjang yang bisa dipancing dengan layang-layang. Nah, untuk menangkap ikan sori menggunakan teknik layang-layang seperti ini tidak perlu menggunakan kail. Untuk menangkap ikannya ya, cuma tinggal pakai jerat. Ini lagi dibikin jeratnya. Untuk memancing ikan sori, tidak perlu sampai ke tengah laut. Biasanya nelayan di daerah Rangas ini mencari ikan sori tidak jauh dari pinggir pantai. Fungsi layangan di sini mirip seperti bandul di pancingan biasa. Jadi apabila layangan duandaka ini bergerak ke atas dan ke bawah, tandanya umpannya dimakan oleh ikan. Wah, ternyata sulit juga ya anak negeri. Apalagi kalau di laut tidak ada angin sama sekali. Kan layang-layangnya jadi sulit terbang kayak gini. Terus. Wah! Ayo, sudah dapat, Pak. Ayo kita cari lagi. Sekarang aku yang nyoba. Wah, dapat lagi nih. Mantap, dapat nih ikan sorinya. Gimana? Aku keren kan? Baru sekali coba langsung dapat ikan sorinya. Kalau sudah dapat, tinggal kita lepas jeratannya. Karena untuk menangkap ikan sori ini menggunakan penjerat, jadi untuk melepaskan talinya itu lebih gampang ya Pak ya. Cuman melepaskan salah satu simpulnya saja, langsung udah keluar kayak tadi. Ayo Pak. Ikan sori atau ikan cucut ternyata bisa diolah menjadi beraneka ragam khas makanan dari Sulawesi Barat loh. Langsung deh kita cari yang bisa masaknya. Mungkin masak apa? Itu kukus itu. Dikukus dulu nih ikannya. Oh, iya. Ternyata kita mau buat pupu khas Mandar. Ikan sori atau ikan cucut ini harus kita kukus dulu. Tujuannya agar daging ikannya menjadi lebih lembut dan mudah untuk diolah. Ama, berapa lama ini dikukus? 15 menit? Ya, paling 10 menit? Oh ya. Sambil menunggu ikannya matang, kita membuat bumbunya dulu. Bahan yang pertama dihaluskan adalah ketumbar. Setelah menjadi bubuk, baru tambahkan potongan serai. Nah, dilanjutkan dengan menambah bahan lainnya seperti lengkuas dan cabai rawit merah. Setelah itu ulek sampai halus. Nah, terakhir baru deh tambahkan potongan cabai merah. Selanjutnya tinggal diulek kembali sampai bumbunya benar-benar halus. Wih, Mak. Pupu khas Mandar ini menggunakan kelapa tua, tapi yang dipakai bukan santannya, melainkan parutan kelapanya saja. Wah, ini nih ikannya, Madi, sudah masak. Bagi masyarakat Mandar, dalam memasak pupu, itu biasanya menggunakan jenis-jenis ikan yang tidak mengeluarkan banyak darah. Contohnya ini, ikan sori. Toh, sama toh? Kalau yang banyak darahnya tuh, I'm sorry. Ikan yang sudah dikukus ini lalu kita ambil daging dan pisahkan dengan tulang dan durinya. Wah, karena sudah dikukus, daging ikannya jadi mudah dilepas nih anak negeri. Ikan sori ini memiliki tubuh yang manjang, jadi daging ikannya tidak terlalu banyak. Daging ikan sori yang sudah dipisahkan dengan tulang ini langsung kita tumbuk agar dagingnya menjadi lebih halus. Tumbuknya cukup dengan ulekan batu seperti ini ya. Ini sudah halus, Mak.
Untuk menghilangkan bau amisnya, kita pergunakan jeruk lemon yang sudah diperas. Nah, perasan jeruk lemon inilah yang akan dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah itu, baru tambahkan potongan daging ikannya. Selanjutnya, dicampur hingga bumbunya menyatu dengan ikannya. Jangan lupa tambahkan tepung terigu agar adonannya lebih padat. Kalau sudah begini, tinggal diaduk deh sampai adonan pupu berubah menjadi warna lebih coklat. Terakhir, kita tinggal tumbuk lagi adonannya. Sekarang saatnya kita membentuk pupu khas Mandarnya. Untuk membentuknya, kita memakai cetakan berbentuk segitiga yang terbuat dari daun pisang yang sudah dilipat. Masukkan adonan pupu ke dalam cetakan daun pisang. Setelah itu, tinggal kita bentuk sesuai dengan cetakan yang berbentuk segitiga sama sisi. Dari dulu, bentuk pupu khas Mandar ini bentuknya harus segitiga sama sisi. Apabila bentuknya bukan segitiga sama sisi, maka harus diulang kembali sampai menjadi bentuk segitiga sama sisi. Tuh, lihat gimana bentuknya segitiga sama sisi kan? Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita goreng deh sampai matang. Gorengnya dengan minyak yang banyak, dengan api yang sedang. Nah, kalau pupu ini sudah berubah warna menjadi coklat gelap, tandanya pupu ini sudah matang. Ayo cepat, kita angkat, nanti gosong lagi. Wah, lihat, pupu Mandar ini berbentuknya unik ya, segitiga sama sisi. Karena kita goreng pupu Mandar cukup banyak, gak ada salahnya kita berbagi dengan pengunjung yang ada di pantai Kabupaten Majene ini. Wah, halo. Nah, duduk Mak, sini Mak, Intan. Nah, ini dia pupunya sudah jadi. Ayo kita coba. Soal rasa, pupu Mandar ini memang lezat. Kalau kata orang Mandar sih, mangga sih, tongani. Pupu Mandar adalah makanan yang sering ditemui ketika ada acara budaya di Mandar atau lebih dikenal dengan kapar. Kapar merupakan acara syukuran yang dilakukan masyarakat suku Mandar. Misalkan syukuran rumah baru, acara sunatan, maupun acara syukuran pernikahan. Pupu sebagai olahan khas masakan dari suku Mandar itu juga memiliki filosofi. Filosofinya ini berasal dari bentuknya yang berbentuk segitiga sama sisi, yang dimana ini menggambarkan tentang alam, Tuhan, dan manusia. Betul, makanya semuanya itu harus seimbang. Mantap juga ya pupu ya. Di masa lalu, pupu atau pupuk merupakan hidangan untuk kaum bangsawan maupun keluarga kerajaan. Karena bahan bakunya cukup mahal, jadi masyarakat biasa tidak bisa menikmati pupu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pupu ini mulai dinikmati masyarakat umum. Tapi makanan ini biasa disajikan di acara-acara adat. Pupuk menjadi salah satu bukti budaya bahari suku Mandar, karena bahan utamanya terbuat dari ikan laut. Ternyata untuk masak masakan yang kedua, ada bahan yang kurang. Aku sama Intan lagi cari bahan ini di kebun. Mangga muda ternyata tidak hanya bisa dijadikan rujak maupun asinan. Di Sulawesi Barat juga bisa dibuat makanan khas yang enak tentunya. Wah, lihat, mangganya ada banyak nih. Pilih mangga muda yang masih kecil dan pasti pegang yang masih keras ya. Itu tandanya mangga ini masih muda. Aku petik yang banyak ya. Hasil panen nih. Intan, aku petik mangga yang muda ya. Tan! Tangkap! Aduh, Dandi! Maaf! Nggak kulihat! Hati-hati, woi. Walah, maaf ya Intan, beneran aku nggak sengaja. Buah mangga muda yang tadi sudah aku petik tadi, langsung saja kita ambil. Mangga muda ini jenis mangga cengkir yang memiliki tekstur daging lebih keras dan agak berserat. Ah, ini Tan. Wih, banyak ya? Ayo, kalau gitu kita bikin lawar. Ayo. Lawar apa yang bisa terbang malam-malam, Mak? Tahu. Yang pertama kita olah buah mangga yang sudah kita petik tadi. Setelah mangga mudanya dikupas, lalu kita parut memanjang seperti ini. Kalau dilihat-lihat, bentuknya jadi mirip rujak serut ya anak negeri. Lanjut kita buat bumbu sambalnya ya. Bahan-bahan untuk sambalnya ada garam, potongan cabai merah, dan bawang merah. Ketiga bahan itu tadi kita ulek ya sampai benar-benar halus. Teman Eko anak negeri, lawar tidak hanya ada di Sulawesi Barat, tapi juga ada di kota-kota lain. Contohnya di Bali dan di Sulawesi Selatan ya, Intan.
Tapi yang membedakan lawar dari mandar ini karena tidak menggunakan minyak, terus tidak digoreng, tidak ditumis juga. Apalagi kita menggunakan ikan mentah. Mama, bagaimana rasanya itu? Enak? Sepenasaran anak negeri. Untuk ikan sorinya, kita potong dan pisahkan dengan tulang ikannya. Setelah tersisa dagingnya saja, baru kita cincang sampai daging ikannya menjadi lebih halus. Mangga muda yang tadi sudah diparut ini ditambahkan air. Setelah itu, kita peras untuk mengambil saripati buahnya. Nah, saripati inilah yang akan dicampurkan ke daging ikan cincangnya. Proses memasak lawar ini memakai ikan mentah. Jadi harus ditambahkan buah yang asam untuk menghilangkan rasa dan bau amis pada ikannya. Lawar ini memiliki cita rasa yang segar karena ada tambahan perasan jeruk nipis maupun jeruk lemon. Perasan jeruk inilah yang membuat daging ikannya menjadi lunak dan lebih matang. Parutan mangga mudanya tidak dibuang ya, melainkan dicampur ke daging ikannya. Selain menggunakan parutan mangga muda, ada juga tambahan kelapa parutnya. Setelah dicampurkan kelapa parutnya, terakhir baru kita tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Lawarannya sudah jadi. Ayo pada kita makan, Mak. Ayo. Lawar ini memang tidak digoreng maupun ditumis. Jadi setelah diaduk ini, lawar ini siap untuk disantap. Walaupun terbuat dari ikan mentah, pasti rasanya berbeda. Langsung saja kita cicipin bareng-bareng. Soal rasa memang tiada duanya. Lawar ini berbeda dengan rasa lawar yang ada di Makassar maupun di Bali. Kalau lawar dari Sulawesi Barat ini memiliki rasa asam dan segar. Selain itu, ikannya pun daging lunak sehingga mudah untuk dimakan. Kenapa ibu hamil suka makan mangga muda? Karena mangga muda itu terkandung ada rasa asamnya yang bisa menghilangkan rasa mual dari ibu hamil. Makanya buah-buah lain juga bisa selain mangga, yang penting ada asamnya. Apalagi kalau dijadikan lawar kayak begini dicampur dengan ikan, ya toh, makin enak makannya, makin banyak juga makannya. Apalagi rasanya itu sedikit asam, kecut, wah segar pokoknya. Jadi ada alasannya ya, kenapa ibu hamil biasanya suka ngidam mangga muda. Biasanya kan di gejala awal kehamilan suka muncul rasa mual, muntah-muntah, dan nafsu makan yang menurun. Nah, dengan memakan mangga muda ini yang rasanya asam dan segar, bisa mengatasi masalah mual maupun kurangnya nafsu makan. Selain itu, mangga muda kaya akan serat dan alkali tinggi, sehingga bisa melancarkan kerja sistem pencernaan juga.